Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani dari kelas 2B dengan NPM 2021001073. Di sini saya akan membahas tentang senyawa fenol. Di mana fenol adalah senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil atau min-OH yang terikat pada cincin benzena. Senyawa fenol memiliki beberapa nama lain, seperti asam karbolik, asam fenat, asam benzenol. Fenol adalah zat kristal yang tak berwarna yang memiliki bau khas, dengan rumus kimianya adalah C6H5OH. Dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin vinil. Adapun sifat fisika dan sifat kimia dari fenol. Yang pertama itu sifat fisikanya. Dengan rumus kimia C6H5OH, massa molar 94,11 gram per molar dengan penampilan padatan kristal berbentuk transparan. Densitasnya itu 1,07 gram, titik didih 181,7 derajat Celcius, dengan titik lebur 40,5 derajat Celcius, dan kelarutan dalam air 8,3 gram per 100 mili. Dan memiliki keasaman di air itu 9,95, sedangkan di asetonitrile itu memiliki keasaman 29,1. Adapun sifat kimia dari fenol. Fenol merupakan asam lemah, lebih lemah dari asam karbonat, sehingga fenol dapat bereaksi dengan basa kuat dan membentuk garam fenoksida. Atom H dalam inti fenol dapat mengalami reaksi substitusi dengan air brom, membentuk endapan putih dari tribromofenol yang tidak larut dalam air. Salah satu sifat khas fenol adalah warna yang dihasilkan jika direaksikan dengan besi 3 klorida. Tujuan dari dilakukannya percobaan ini untuk mengidentifikasi reaksi yang terjadi pada senyawa fenol. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu alatnya itu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, penangas air, kertas lakmus atau pH meter. Dan untuk bahannya itu ada fenol, NaOH, FeCl3, air brom, dan air suling. Pada percobaan pertama itu ada uji kelarutan dan keasaman fenol. Yang pertama itu dimasukkan kurang lebih 1 mili air suling ke tabung reaksi pertama dan ditambahkan hablur lalu dikocok. Setelah itu diamati dan dicatat kelarutannya. Kemudian ditambahkan fenol lalu dipanaskan. Setelah itu dituangkan sebagian ke tabung reaksi 2 untuk percobaan selanjutnya. Dan diuji keasamannya menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Pada percobaan kedua ada reaksi fenol dengan NaOH. Yang pertama itu dimasukkan setetes demi tetes NaOH ke tabung reaksi pertama yang telah dibuat di percobaan pertama, lalu diamati dan dicatat larutan yang terbentuk. Pada percobaan ketiga itu ada reaksi fenol dengan besi 3 dan brom. Yang pertama itu larutan fenol yang dibuat di percobaan pertama diencerkan hingga fenol larut semuanya. Terus dibagi dua, yang pertama itu diisikan dengan air brom dan yang tabung reaksi kedua itu diisi dengan FeCl3 lalu ditambahkan HCl dan diamati produk yang terbentuk dari keduanya. Dari hasil pengamatan ketiga percobaan tersebut didapat 1. Uji kelarutan dan keasam fenol itu hasil dari pengamatan tersebut itu terbentuk dua fasa, yaitu di bawah berwarna kuning dan di atas berwarna kuning kuruh dengan pH 3 atau menunjukkan larutan tersebut asam. Yang kedua itu ada reaksi fenol dengan NaOH, di mana hasil dari pengamatan tersebut itu antara larutan fenol dengan NaOH itu larut, sehingga terbentuk larutan berwarna kuning dan terbentuknya kristal atau bulat-bulatan kecil. Hasil pengamatan dari percobaan ketiga yaitu reaksi fenol dengan besi 3 dan brom. Tabung pertama itu diisikan dengan larutan fenol lalu ditambahkan air brom. Terbentuk dua fase cair, yaitu di bagian bawah berwarna kuning seulas dan di atas berwarna bening.
Pada tabung kedua diisikan dengan larutan fenol dan ditambahkan larutan FeCl3, kemudian ditambahkan HCl. Terbentuk dua fasa yaitu berwarna ungu kehitaman dan terbentuk kristal atau bulatan-bulatan hitam. Ini ada gambar dari data hasil pengamatan. Yang pertama itu ada foto dari fenol plus air suling. Yang kedua ada gambar fenol plus NaOH. Yang ketiga ada gambar fenol plus air brom. Dan yang ketiga itu ada fenol plus FeCl3. Pembahasan dari uji kelarutan dan keasaman fenol. Hasil dari uji kelarutan dan keasam fenol yaitu dari data yang diperoleh, fenol larut dalam air. Ditunjukkan dari warna fenol yang keruh, menandakan larut dengan sempurna. Untuk uji keasaman menggunakan kertas pH, sebelumnya fenol yang telah larut dengan air ditempelkan menggunakan kertas pH ke tabung reaksi. Tunggu hingga 5 menit dan cocokkan warna yang nampak pada kertas pH dengan skala pH yang tersedia, di mana hasil didapat fenol memiliki pH 3, yang menunjukkan larutan tersebut asam. Terus, untuk pembahasan reaksi fenol dengan NaOH, dari data yang diperoleh, fenol membentuk satu fasa, yang berarti hasil positif larut. Hal ini dikarenakan fenol memiliki sifat polar dan mampu larut dalam NaOH dengan pelepasan sebuah proton menjadi suatu anion yang terlarut dalam NaOH, fenoksida anion, dan akan bereaksi dengan pelarut menjadi natrium fenoksida. Ini ada reaksi dari fenol dan NaOH, di mana itu ada fenyl alkohol plus NaOH menjadi natrium fenoksida plus air. Itu produk sampingnya itu air. Terus itu ada pembahasan reaksi dari fenol dengan Besi3 dan air brom. Yang pertama itu ada reaksi fenol dengan air brom. Dari data yang diperoleh, itu terdapat gumpalan berbentuk bola kecil berwarna kuning di antara dua fasa yang terbentuk dan terdapat endapan putih di dasar tabung reaksi. Pada saat itu juga terjadi reaksinya substitusi fenol dengan brom yang akhirnya menghasilkan senyawa aromatik dengan atom brom pada ikatan karbon cicin aromatik. Yang kedua itu ada reaksi fenol dengan Besi3. Hasil yang diperoleh, senyawa fenol terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman, yang menunjukkan hasil yang positif. Perubahan warna larutan menjadi hitam mengindikasikan terdapat gugus aromatik dan juga terbentuk bulatan-bulatan kecil berwarna hitam. Kesimpulan dari ketiga percobaan ini, yang pertama, senyawa fenol larut dalam air, senyawa polar, pH atau nilai keasaman fenol 3 yang menunjukkan larutan tersebut asam. Yang kedua itu, uji dengan NaOH menyimpulkan bahwa senyawa fenol mengandung gugus hidroksil yang akan bereaksi dengan natrium. 3 itu ada reaksi fenol dengan air brom akan membuat senyawa kompleks yang memiliki Br yang terikat pada posisi orto dengan gugus aromatik. Yang keempat itu ada untuk reaksi Besi3 klorida dapat diselesaikan dengan konklusi bahwa fenol memiliki gugus aromatik.